Pertama, Gus Dur memang sosok yang menurut saya fenomenal. Ya. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil itu sebenarnya semacam penerobos atau pembuat jalan baru. Sedangkan Abdul itu dari kata Abdun pengabdi, Rahman itu yang maha penyayang. Dilahirkan di sebuah wilayah di daerah Denanyar, itu di daerah Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4 Agustus 1940. Saya beri nama Dr. HC, mungkin tidak keberatan ya kita ya, karena beliau juga mendapat gelar doktornya itu tidak sembarangan saya kira. Ada universitas ternama di beberapa negara dan saya mencatatnya itu hampir ada 10 gelar doktor honoris causa. Terutama juga di Thammasat University, Chulalongkorn, dan kita tidak asing dengan universitas itu. Dan beliau diberi doktor kehormatan juga dalam bidang filsafat, ya, filsafat hukum dan seterusnya. Secara genetik bisa dikatakan Pak Abdurrahman Wahid atau Kiai Abdurrahman Wahid adalah keturunan darah biru. Pernah kuliah di Al-Azhar University, sekalipun akhirnya harus keluar. Saya tidak tahu istilah keluarnya itu DO atau memang keluar dengan kesadaran sendiri. Ya, karena kata beliau di Al-Azhar itu tidak ada bedanya pendidikannya dengan yang ada di Indonesia. Akhirnya dia pindah ke Baghdad University atau Universitas Baghdad dan lulus di sana di dalam kajian keislaman atau kebudayaan Islam. Nah, kalau melihat riwayat ini, saya kira masa kecil lahir dan hidup di lingkungan pesantren itu biasanya kalau anaknya kiai, kalau di tradisi NU, apalagi kiai yang dianggap karismatik, itu sudah luar biasa. Ya, pertama dari segi kelahirannya itu dianggap kelahiran yang sejak masa sebelum kandungan itu sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Gus Dur sendiri orang NU yang dilahirkan dari orisinil NU, pendirinya sendiri, kakeknya dan pengurus pusat NU, tapi dia ditempatkan tempat tinggal di orang Muhammadiyah. Apa kemudian yang mempengaruhi pola pikir dan pola hidup beliau? Akhirnya dia menjadi orang yang ya bisa menerima segala perbedaan. Muhammadiyah ya juga Islam, NU juga Islam. Yang pertama dosen, kemudian jadi dekan di Fakultas Usuluddin Unhasyi Jombang, kemudian sekretaris umum PP di Tubuireng itu Jombang. Kemudian penghargaannya saya kira banyak, ya, bisa dilihat sendiri aja nanti di buku-buku atau di internet. Sedangkan saya melihat etika politik itu setidaknya secara garis besar mengkaji tingkah laku politik, bagaimana politik yang baik, politik yang diarahkan dalam memajukan kepentingan umum sehingga pengambilan kebijakan, regulasi untuk menetapkan batasan-batasan bernegara dan semua aktivitas itu menggunakan perilaku, sikap, prinsip dan yang dengan integritas yang tinggi, ya. Jadi dengan sebaik-baik itu saya kira etika politik. Ada 3 tipologi persoalan hubungan negara dan agama, terutama Islam. Ya. Yang pertama, pandangan orang Islam sendiri, sebagian orang Islam menganggap Islam bukan seperti agama sebagaimana dipahami orang Barat. Agama orang Barat itu melulu atau lebih cenderung adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, itu paham Barat. Tetapi bagi aliran ini atau pemahaman ini, Islam adalah agama yang dianggap paripurna, agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, Islam menjadi agama menurut kelompok yang kedua ini seperti pengertian Barat,
melulu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Tidak ada kaitan atau urusan dengan masalah kenegaraan. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada kehidupan yang mulia dengan terutama menjunjung budi pekerti. Yang ketiga, ada pandangan yang menolak pandangan Islam, menolak pandangan Islam sebagai agama serba lengkap, menolak juga adanya sistem ketatanegaraan dalam Islam, menyatakan bahwa di dalam Islam negara itu diposisikan sebagai al-hukum atau hukum, dan Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif seperti yang saya katakan tadi. Bahkan dalam sebuah negara yang sering dicontohkan oleh Islam paham yang pertama ini, orang kadang menyebut sebagai Islam legalis atau formalis, kata Gus Dur, tidak ada suksesi yang jelas perpindahan kepemimpinan. Ya, kadang ditunjuk gitu aja, kadang musyawarah antar sahabat senior untuk memilih, kadang juga diserahkan pada mekanisme yang demokratis. Pluralitas yang tinggi dan kesejarahan bangsa kita yang begitu besar, Abdurrahman Wahid itu akhirnya lebih cenderung mengikuti para sesepuhnya. Orang Jawa tidak bisa menyalahkan orang Batak dengan mengatakan Batak itu terlalu vulgar, terlalu kasar, tidak tahu malu dan seterusnya. Kalau begitu orang Batak akan mengatakan orang Jawa orang cetho, malah orang cetho orang bahasa Batak ya, sorry, nggak jelas, leda-lede. Orang yang beda agama yang saya contohkan tadi, orang NU dan Muhammadiyah itu kayaknya satu agama, sama-sama Islam, tapi di zaman-zaman dahulu itu mereka itu saling semacam kontestasinya itu tinggi, ya. Pak, di Madura berapa persen orang Islamnya? Oh, 99%. 1%-nya apa? Muhammadiyah. Seolah-olah itu Muhammadiyah itu bukan Islam, ya. Wajar teman saya yang sekarang ngajar di Universitas Negeri Semarang, itu teman seangkatan saya, ya. Namanya Pak Nur Rahmat Isdaryanto. Saya lihat dia pinter, lulusan S2, memenuhi syarat. Terus kewarganegaraan yang ditawarkan, apalagi dia kompeten, sudah pernah pengalaman ngajar di swasta. Ditambah lagi aktivis di Menwa. Jadi potongannya agak berbau-bau tentara. Kan berarti sudah memenuhi syarat. Tapi kenapa ketika dia mendaftar di sebuah universitas, dia tidak diterima, persoalannya hanya KTP katanya. Menurut saya kok enggak masuk akal. Saya lihat CV-nya. Oh, ada sesuatu yang terlalu kentara, ya. Dia terlalu banyak menulis aktivitas sebagai kader Muhammadiyah, banyak sekali. Sementara universitas yang dilamar itu Universitas Trunojoyo di Madura. Seolah-olah orang Muhammadiyah mau nyerang Trunojoyo, enggak masuk. Tapi hikmahnya dia kemudian diterima di UNESA, ya. Saya membayangkan kalau diterima di sana mungkin malah tidak nyaman dia. Ya, harus ikut orang sana. Biasa enggak tahlilan suruh tahlilan. Enggak kunut dipaksa kunut misalnya. Ya kan? Kalau enggak nanti dibilang, wah ini enggak mau serak-serawung misalnya. Dan ini saya kira oleh karena itu pluralisme ini menjadikan kata Pak Abdurrahman Wahid atau Kiai Abdurrahman Wahid, Islam menjadi rahmatil alamin. Ya. Sehingga dari sini muncul konsep-konsep kebebasan. Berangkat dari demokrasi itu sendiri, ya. Nah, kalau begitu saya kira dia lebih cenderung pada Abduh dan Haikal ini dengan sebenarnya tidak menolak sama sekali pendapat-pendapat dari Ali Abdul Razik, tetapi untuk yang
pertama mungkin dia tidak sepakat menjadikan agama sebagai dasar atau norma yang harus eksplisit menjadi ideologi negara. Jadi Islam ideolog dia sama sekali tidak, karena itu akan melahirkan keterpecahan atau katakanlah menimbulkan umur yang pendek bagi negara kita. Pajang, Demak, terus dan lain sebagainya. Tapi kalau yang agama kerajaan Hindu mungkin malah sampai hampir menguasai Nusantara dan seterusnya, ya. Nah, ini aspek kesejarahan. Sehingga dengan demikian berangkat dari demokrasi ini, beliau menginginkan terutama demokratisasi di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan beragama. Pertama, misalnya ada konsep kebebasan untuk memilih agama, karena agama itu merupakan hak asasi manusia. Yang penting bebas memilih, ya tanggung jawab dengan pilihannya. Implikasinya juga dalam politik, demokratisasi dalam kehidupan politik. Ya politik begitu pilihan bebas, ya. Siapa yang jadi pemimpin? Nah kan sekarang lagi rame-ramenya pemimpin, terutama mungkin yang ditampilkan di media massa seperti televisi itu, ya. Kemudian mengutip surat Al-Maidah yang sebutan aulia dan seterusnya, ya kan? Lalu, nah ini saya kira mungkin persoalan-persoalan politik, tapi menurut Gus Dur memang konsekuensi demokrasi, siapapun yang menjadi pemimpin itu yang memang harus diterima. Mungkinkah Gus, orang non-muslim di negeri Islam ini diberi hak yang sama untuk menjadi presiden? Ya harus. Dengan memberi hak yang sama untuk jadi presiden itu artinya setiap manusia memiliki hak yang derajat yang sama di mata hukum. Sebagai warga negara nggak ada kelas-kelasnya. Kalau yang banyak terus warga negara kelas 1, yang sedikit kelas 2, diatur sedemikian. Misalnya dalam konteks ini sebenarnya agama itu diharapkan atau diposisikan sebagai semacam etika sosial, ya, di dalam bernegara. Jadi etika sosial itu yang maksudnya menjadi ruh, menjadi nilai di dalam bernegara, tetapi soal kenegaraan itu ya diserahkan pada mekanisme demokrasi itu sendiri. Toh di dalam pandangan Islam, demokrasi pun itu tidak, menurut Gus Dur ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Ya. Pancasila sebagai dasar negara itu juga menurut tokoh-tokoh kita kan itu kan sebenarnya perdebatan seperti di Mesir juga antara nasionalis dan kelompok Islam. Tapi kok Mesir yang kelompok fundamentalis. Kalau di Indonesia, kelompok Islam yang menghendaki Piagam Jakarta sebenarnya juga ada kelompok legal formalis yang ingin mendirikan Islam negara berdasarkan atas nama negara Islam misalnya. Di Piagam Jakarta itu kan jelas kata-kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Yang lain nggak disebut. Berarti bagi pemeluk-pemeluknya. Nggak ada syariat Kristen bagi pemeluk-pemeluk, nggak ada. Hindu bagi pemeluk, nggak ada. Itu dianggap memang cenderung ke formalis. Sehingga perseteruan antara kelompok nasionalis dalam tanda petik mungkin juga sedikit sekularis dan juga itu dimutari oleh orang Islam berhadapan dengan kelompok yang ini, ya, yang Islamis ini, kemudian melahirkan sebuah kompromi politik untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dan bagi para ulama itu tidak bertentangan, terutama ulama NU. Nilai dasar demokrasi adalah memanusiakan manusia dan mengaturnya agar pola hubungan antar manusia itu saling menghormati perbedaan dan mampu bekerja sama sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi agama itu sebenarnya lebih difungsikan untuk mengatasi persoalan-persoalan ya kemanusiaan.
orang ngurusi perang soal bertengkar soal misalnya tadi saya katakan soal tahlil, udahlah nggak usah, yang mau tahlil silahkan, yang enggak ya sudah. Lebih baik membicarakan hal-hal yang lebih urgent untuk mensejahterakan atau menciptakan masyarakat yang adil, ya. Kalau masih berkutat dalam soal-soal yang seperti itu, ya kita mungkin tidak akan maju dan habis energinya hanya untuk mengurusi hal-hal yang menurut saya itu ya al-furu'iyah, ya. Saya lihat di media sosial itu orang berdiskusi soal tahlilan itu sampai, saya download itu sampai 100 sekian halaman, saling maki-memaki. Wah, itu udah yang lain aja lah, ya. Wong logikanya juga mungkin cara berpikirnya beda. Ketika orang NU mengadakan tahlilan kemudian memberikan suguhan, itu bukan karena terpaksa. Tapi kalau perubahan-perubahan kultur mungkin juga harus diantisipasi, karena mungkin ada efek negatif ketika orang tahlilan kemudian ada budaya malu kalau tidak mengeluarkan makanan, lalu memaksakan diri membuat makanan yang katakanlah pantas sehingga keluarganya harus berhutang. Itu yang salah menurut saya. Saya kira juga begitu kita ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak harus kemudian 100% murni ke Arab-Araban, tapi bagaimana konsep agama Nusantara itu juga harus dikembangkan, karena juga ada kaidah usul fikih bahwa yang namanya tradisi itu bisa juga diangkat menjadi salah satu sumber hukum, ya kan? Kemudian mengambil sesuatu yang baru atau mempertahankan yang lama, yang baik, tetapi bisa juga mengambil sesuatu yang baru asalkan lebih baik. Itu kaidah-kaidah usul fikih di dalam ajaran Islam, saya kira. Saya kira itu saja.